Hai, kembali lagi bersama saya Amar Inisiator di Sahabat Stoikisme. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan berikan sedikit cara atau tips buat kita atau buat Anda dan buat kita semua. Apalagi pada saat ini adalah banyak sekali terpaan persoalan yang membuat kita menjadi stres. Khususnya di area atau di masa-masa seperti sekarang ini, seperti pandemi, kemudian masalah ekonomi dan lain sebagainya, atau masalah pekerjaan yang Anda tekuni setiap hari. Nah, ada beberapa cara yang bakalan saya kasih tahu buat kalian semua supaya dalam bekerja atau beraktivitas sehari-hari Anda tidak mudah mengalami stres. Nah, ada beberapa cara ala filosofi stoikisme, yaitu cara menghadapi stres untuk Anda. Nah, sebelumnya filosofi stoikisme ini adalah yang biasa kita kenal dengan filosofi teras. Adalah filosofi yang dirancang untuk membuat kita lebih tangguh, lebih bahagia, dan lebih bijaksana. Meskipun stoikisme ini merupakan filosofi lama, namun filosofi stoikisme ini mulai banyak digunakan oleh beberapa masyarakat atau kaum milenial seperti sekarang ini karena sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, tujuan dari filosofi ini adalah untuk mencapai kedamaian batin dengan mengatasi kesulitan, kemudian kita bisa mempraktekannya untuk pengendalian diri atau pengendalian emosi-emosi negatif. Nah, termasuk di dalamnya adalah untuk meminimalisir stres. Nah, sebelumnya stres itu adalah reaksi fisik atau mental kita terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, seorang pakar itu dalam bidang pengelolaan stres yaitu Dr. Sinta Akril itu mengatakan bahwa penyebab stres itu adalah persepsi kita. Setiap kali persepsi tidak memenuhi apa yang kita harapkan, maka kita akan merasa stres. Nah, karena stres ini disebabkan oleh persepsi, menghilangkan stres sebenarnya adalah tentang bagaimana kita melatih persepsi kita. Untuk itu, dengan filosofi stoikisme ini, itu bisa teratasi. Nah, persepsi adalah bagaimana kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan pemahaman kita mengenai arti dan peristiwa tersebut. Persepsi bisa menjadi sumber kekuatan atau kelemahan besar di dalam diri seseorang. Jika kita emosi, kemudian kita merasa subjektif dan tidak berpikir panjang dalam menghadapi suatu hal, mungkin ini akan menambah masalah kita. Nah, sebaiknya jika memiliki keterampilan dalam disiplin persepsi, kita akan tetap tenang dan tidak merasa terganggu. Seperti kaum Stoa pada zaman dahulu, pada zaman di peradaban Yunani, ya, mereka juga akan melihat segala sesuatunya dengan sederhana dan lugas. Nah, bagaimana adanya, bukan menilai baik buruknya suatu kejadian. Nah, menurut kaum Stoa, hal ini adalah bagian dari kehidupan yang tak terhindarkan. Nah, tanpa berlama-lama, ya, setelah mengetahui sekilas mengenai pandangan kaum Stoa terhadap stres ini, untuk itu saya akan memaparkan bagaimana caranya menghilangkan stres. Ya, stres bisa berupa stres ringan, stres biasa, bahkan kadang-kadang berat. Ya. Tapi saya yakin semua kita pasti pernah mengalami yang namanya tertekan, baik dalam pekerjaan, kemudian deadline, waktu, dan sebagainya. Untuk itu perlu pengendalian diri atau pengendalian emosi-emosi negatif yang bisa menyebabkan kalian menjadi merasa stres. Oke, sebelum lanjut silakan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Setelah itu kalian bisa mendengarkan beberapa tips yang saya akan paparkan. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu dikotomi kontrol. Apa sih maksudnya dikotomi kontrol ini? Yaitu bagaimana kita memisahkan hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan. Misalnya,
Kamu merasa stres karena baru saja membuat kesalahan yang tidak disengaja dan berakibat fatal, misalnya berdasarkan prinsip dikotomi kontrol. Yang bisa kamu lakukan saat ini adalah meminta maaf dengan tulus. Simple ya. Kemudian melakukan hal-hal yang baik dan mencoba memperbaiki kesalahan dengan bertindak lebih bijak dari sebelumnya. Nah, yang tidak bisa kamu kontrol dari kasus ini adalah pandangan orang lain terhadapmu. Kita tidak bisa memaksa orang itu menilai kita baik atau menilai kita pintar dan sebagainya, karena itu adalah bagian dari luar kontrol kita. Misalnya, contohnya kita berbicara begini, aku bagus nggak seperti itu? Kalau dia bilang enggak, kita mau ngapain? Jadi itu bukan dari kontrol kita. Jadi kita tidak usah yang namanya pusing terhadap penilaian orang lain. Yang penting bagaimana caranya kita mengontrol apa yang menjadi kontrol kita, yaitu persepsi kita, pikiran kita. Nah, itulah yang namanya dikotomi kontrol. Jadi kita bisa memilah mana yang menjadi kontrol kita dan mana yang tidak menjadi kontrol kita. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah caranya adalah kita cari tahu sumbernya. Maksudnya apa? Yaitu cara menghilangkan stres yang selanjutnya adalah dengan mencari tahu akar permasalahannya. Nah, stres bisa timbul saat ini mungkin karena kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk khawatir dengan seberapa buruk hal-hal yang terjadi atau belum tentu terjadi. Nah, menurut salah satu filsuf yang namanya Seneca ini pernah mengatakan bahwa jangan sedih sebelum krisis itu datang. Maksudnya, kalau sebelum dia ada di depan kita, kita tidak usah sedih. Nah, jadi kadang-kadang kita merasa sedih atau khawatir, kadang-kadang yang belum terjadi kita sudah pikirkan duluan. Itu menurut Seneca itu adalah hal yang konyol. Jadi gak usah kita memikirkan sebelum krisis itu datang. Ya, karena kita terbiasa melebih-lebihkan. Nah, rasa takut atau kecemasan ini adalah wajar sebenarnya. Nah, kecemasan menjadi kurang wajar ketika kamu tidak tahu sumbernya dari mana, alasannya dari mana, atau asalnya dari mana. Namun kekhawatiran itu selalu memenuhi pikiranmu tanpa alasan yang jelas. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah praktekkan skenario terburuk. Loh, kok bisa? Nah, maksudnya begini, untuk mengantisipasi stres akibat kejadian yang tidak kamu inginkan, cobalah untuk mempraktikkan skenario terburuknya. Mempraktikkan berbeda dengan hanya sekedar memikirkan. Nah, seperti filsuf Seneca bilang, yaitu filsuf stoikisme ini, dia memiliki ketakutan di dalam hidupnya, yaitu takut akan kemiskinan. Nah, apa yang ia lakukan? Seneca menghilangkan stresnya akan takut kehilangan seluruh harta bendanya itu dengan merancang sebuah latihan praktik menjadi miskin. Nah, jadi lakukan hal-hal yang sama seperti Seneca. Apapun yang membuatmu cemas, saat mempraktekannya tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah ini kondisi yang aku takuti? Atau apakah ini yang membuat aku stres dan tertekan? Nah, karena hal-hal seperti stres, kecemasan, dan ketakutan semuanya berakar dari ketidakpastian dan kurangnya pengalaman. Nah, solusinya adalah dengan melakukan sesuatu tentang ketidaktahuan tersebut. Nah, maka dari itu, yuk mulai membiasakan diri dengan skenario terburuk, terutama yang membuat kamu stres. Dan temukan jawabannya. Oke? Kemudian tips yang selanjutnya adalah gunakan sudut pandang yang berbeda. Maksudnya adalah saat kamu merasa stres, cobalah untuk melihat apa yang kamu alami dengan sudut pandang yang berbeda. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah lensa yang kita gunakan. Nah, menurut orang Stoa, percaya bahwa stres adalah pilihan. Nah, kalau kita tidak mau stres ya tidak stres. Kalau kamu mau stres ya stres. Jadi stres itu adalah pilihan sebenarnya. Begitu juga memilih untuk memandang suatu hal yang membuat kita stres adalah pilihan. Nah, kita tidak harus membiarkannya terjadi sehingga membuat kita semakin stres. Itu hanyalah menurut kaum Stoa kacamatanya saja. Misalnya ketika kamu merasa gagal dalam mengelola bisnismu, kamu mungkin akan melihat bahwa kegagalan ini adalah suatu keterpurukan dan kemunduran. Nah, cobalah untuk melihat dari sisi lain.
Kegagalan ini bisa kamu gunakan sebagai pijakan untuk menuju kesuksesan. Setidaknya kamu akan tahu apa yang membuatmu kurang berhasil dalam mengelola bisnismu, sehingga kedepannya kamu tidak jatuh di lubang yang sama lagi. Gimana? Coba ya. Kemudian tips yang kelima adalah, ini yang paling nyeleneh. Tertawa adalah obat terbaik. Nah, cara menghilangkan stres selanjutnya adalah dengan tertawa. Kaum Stoa percaya bahwa dan beranggapan bahwa selera humor diperlukan di dunia yang sering ditandai dengan rasa sakit dan penderitaan. Tertawa adalah obat terbaik dan termurah untuk stres. Tertawa dapat mengurangi stres karena dengan tertawa kita melepaskan hormon endorfin yang berperan sebagai penenang dan dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah ketika kamu stres, tonton salah satu film lucu favorit kamu dan yang sudah lama tidak kamu tonton. Atau coba lakukan apapun yang bisa membuat kamu tertawa lepas. Oke, tapi jangan langsung ketawa sekarang ya. Nanti kamu dikira apa nanti sama teman kamu. Oke, kemudian ketika hidup terasa sangat menegangkan, ketika membuat kamu ingin menangis, marah, atau putus asa, pertimbangkan apa yang dikatakan kaum Stoa ini. Kamu selalu punya pilihan untuk menertawakannya. Nah, terakhir, itu tadi merupakan 5 cara menghilangkan stres menurut filosofi Stoikisme. Apapun yang terjadi dalam diri kamu saat ini, cobalah untuk menanggapi dengan ajaran-ajaran kaum Stoa. Ini adalah sudut pandang cara berpikir ya. Oke, itu dia beberapa tips dari filosofi Stoa yang sebenarnya juga para psikolog atau psikiater biasanya menggunakan teknik dari filosofi Stoa ini untuk membangkitkan atau memulihkan orang-orang yang depresi dengan teknik CBT-nya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan apapun yang kalian rasakan saat ini bisa Anda terapkan beberapa tips tadi. Tentunya yang menjadi basicnya adalah dikotomi kontrol. Jadi kita harus bisa memilih mana yang menjadi kontrol kita dan mana yang tidak menjadi kontrol kita. Yang menjadi kontrol kita adalah tentunya pikiran dan tindakan kita. Itu yang menjadi kontrol kita. Kalau di luar itu adalah di luar dari kontrol kita. Seperti yang saya paparkan tadi di awal, orang membicarakan kita terhadap hal yang buruk itu bukan menjadi kontrol kita. Jadi kita tidak usah terlalu baperan, terbawa perasaan. Oh, kok dia ngomong gitu sih? Kok dia ngomong gini sih? Perasaan aku nggak gitu. Nah, itu namanya baperan. Untuk itu kita tidak bisa menghindari itu ya. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, di sosial media dan sebagaimana orang banyak di sosial media komentar negatif segala macam. Kalau kita baperan itu akan membuat kita merasa sedih, merasa sakit, merasa gimana gitu ya. Nah, untuk itu sekarang terapkan beberapa tips dari filosofi Stoikisme ini supaya hidup kamu lebih tenang, lebih terkontrol, dan kamu tidak mudah baperan terhadap informasi atau hal-hal yang berseliweran di media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang saya berikan ini, dan kalau ada masukan tentang konten ini, silahkan Anda bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.